Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan selamat menyaksikan aritmatika dan geometri, yaitu bab baru dengan KD 3.5, yaitu menganalisis barisan dan deret aritmatika. Kemudian 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Langsung aja, ini adalah peta konsepnya barisan dan deret aritmatika dan geometri. Di sini ada barisan bilangan dan ada deret kaliman, masing-masing mempunyai deret aritmatika dan geometri. Barisan bilangan yaitu adalah bilangan-bilangan yang diurutkan dengan pola aturan tertentu membentuk suatu barisan bilangan. Misalnya barisan bilangan berikut adalah 2, 4, 6, 8, berarti dari setiap bedanya itu adalah 2. Jadi udah beraturan. Jadi kalau misalnya bedanya 2, seterusnya adalah 2. Dan ini juga sama nih, 1 ke 3 bedanya 2. Jadi seterusnya bedanya 2. Dan ini 3 ke 6 bedanya 3, 6 ke 9 bedanya 3, 9 ke 12 juga bedanya 3 dan bedanya 3. Jadi untuk suku ke n-nya itu, untuk suku pertama 2, 3, 4 dan seterusnya itu adalah bedanya 2 ya. Jadi punya berdasarkan polanya barisan bilangan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu barisan aritmatika atau barisan hitung, dan barisan geometri adalah barisan ukur. Next, lanjut. Dan ini adalah barisan aritmatika yang tadi gue bilang bahwa dari setiap angka itu bedanya sama rata. Jika pertama bedanya adalah 3 dan seterusnya adalah 3 ya. Kemudian ini yang kedua juga sama. Kalau misalnya bedanya 8 ke 4 itu bisa berubah positif, bisa juga berubah negatif ya, tergantung dari soal yang diminta nanti. Jadi dari 8 ke 4 itu bedanya -4 dan seterusnya itu harus dikurang 4. Itu namanya barisan aritmatika. Oke. Nah, bedanya itu dilambangkan dengan B. Ada yang B positif, ada yang B negatif. Tergantung dari soalnya. Oke, kemudian ini adalah rumusnya dengan U1, yaitu U itu adalah suku ya, suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya. Nah, ini N itu adalah yang diminta dari soal nanti. Oke. Nah, kalau suku yang pertama itu dia sama dengan si A. A itu adalah suku pertama atau sama dengan U1. Tapi kita sering pakai itu suku pertama adalah si A. Nah, sedangkan untuk suku yang kedua yaitu adalah A plus B. A-nya ini adalah suku pertama, B-nya itu adalah beda. Nah, suku ketiga ini ditambah 1 bedanya. Jadi awalnya 1 jadi 2. Terus suku keempat tambah 1 jadi 3. Jadi kalau misalnya menentukan suku pertama itu A, suku kedua itu A plus B, suku ketiga itu berarti A plus 2B. Jadi kalau misalnya 3 diminta, berarti ini tambah 1 atau berkurang 1. Ini 4, berarti berkurang 1 jadi 3. 5 berkurang 1 jadi 4. 6 berkurang 1 jadi 5. Ya. Dan seterusnya. Jadi untuk rumusnya itu adalah sama dengan A plus N-1 dikali B. N-nya ini adalah suku yang keberapa ya dari soalnya. Jadi untuk rumusnya adalah itu A plus N-1 kali B, dengan A adalah suku pertama, N-nya ini adalah suku yang diminta dari soal atau suku yang diketahui. Kemudian B-nya itu adalah beda dari suku pertama ke suku kedua, bedanya berapa. Dengan B-nya itu rumusnya adalah suku kedua dikurang suku pertama. Jadi dikurang sama suku yang di depannya. Ya.
Kalau misalnya kita pakai suku ketiga, berarti suku ketiga dikurang suku kedua dan seterusnya. Pokoknya dikurangin sama suku yang di depannya, nggak boleh ngelengkap. Misalnya suku ketiga dikurang suku pertama, itu nggak bisa. Jadi harus dikurang sama suku yang di depannya, yaitu suku kedua. Oke, dengan rumus B sama dengan UN, N itu adalah suku yang keberapa, dikurang UN min 1, N nya harus sama ya, misalnya ini 3, berarti ini 3 dikurang 1 sama dengan 2, berarti harus dikurang sama suku yang di depannya. Oke, kita punya contoh soal diketahui barisan aritmatika sebagai berikut. Kita punya 10, 13, 16, 19, dan seterusnya. Jenis barisan aritmatika serta suku ke-12 barisan tersebut adalah, ya, untuk yang pertama 10 ke 13 ke 16 ke seterusnya itu bedanya adalah 3. Berarti kita untuk perhitungannya menggunakan rumus yaitu suku kedua dikurang suku pertama untuk menentukan si bedanya. Berarti dari kalau misalnya kita mau paling dekat berarti paling depan. Jadi U2 dikurang U1, U3 dikurang U2, U4 dikurang U3. Pokoknya dikurangin sama suku yang di depannya, ya. Kalau misalnya ini di contoh dia menggunakan barisan yang pertama, jadi dari suku kedua dikurang suku pertama, jadi 13 dikurang 10 sama dengan 3, jadi masing-masing bedanya adalah 3. Nah, karena B-nya itu lebih besar dari 0, maka barisan aritmatika tersebut merupakan barisan aritmatika naik. Ya, jadi positif itu adalah naik, sedangkan kalau negatif berarti turun. Oke, yang ditanyakan adalah suku ke-12 barisan, berarti U12. Dengan rumus UN, N-nya itu adalah yang diminta dari soal, suku ke-12, berarti U12 sama dengan A-nya itu adalah suku pertama. Suku pertama itu adalah 10. Nah, plus N-1 dikali B. N-nya itu adalah ini. Yang diminta dari soal 12 min 1 kali B-nya itu adalah ini. B-nya adalah 3. Jadi masing-masing tinggal kita jumlahkan. Jadi U12 itu adalah 10 ditambah 12 min 1 sama dengan 11, dikali 3 sama dengan 33, ditambah 10 sama dengan 43. Jadi untuk suku yang ke-12 adalah 43. Kalau misalnya kamu lupa menggunakan rumus, kamu bisa diurutin dengan bedanya 3 sampai ada 12 angka. Jadi hasilnya adalah sama. Ya. Itu cara cepatnya. Kemudian untuk contoh selanjutnya, diketahui 3 bilangan A, B, dan C merupakan barisan aritmatika. Pernyataan yang berikut yang benar adalah untuk barisan aritmatika A, B, C, itu rumusnya adalah B min A sama dengan C min B. Jadi sama B plus B sama dengan A plus C. Jadi ini kita gabungkan B sama B, A sama C untuk menentukan pernyataan berikut yang benar, ya. Jadi ini min B pindah ke sini jadi plus B, ini min A pindah sini jadi A, C tetap plus. Jadi hasilnya itu adalah 2B plus B sama dengan 2B sama dengan A plus C. Jadi untuk menentukan nilai B nya itu adalah dari ini, tinggal pindahin ke sini, ini kan perkalian, pindah jadi pembagian, jadi hasilnya 1/2 A plus C. Oke, kemudian untuk contoh soal selanjutnya kita punya jika Y, jika 2, Y, 10 minim merupakan 3 suku berurutan dari barisan aritmatika. Nilai Y sama dengan, berarti suku pertama ini 2, suku kedua adalah Y, suku ketiga adalah ini ya, 10 min Y, karena ini jadi 1. Oke, kemudian barisan aritmatika untuk menentukan bedanya itu kan adalah suku kedua dikurang suku pertama dan suku ketiga dikurang suku kedua. Jadi ini dikurang ini dikurang ini. Ya. Jadi ini karena masing-masing punya U2-nya ada 2, jadi ini pindah ruas, ini min pindah jadi plus, ini plus, ini min pindah jadi plus, sama kayak tadi, tinggal beda.
tinggal dipindahin. Ini min jadi plus, ini min jadi plus, ini juga sama. Ini min jadi plus 1 nih. Terus juga ini min pindah ke sini jadi plus, jadi U2 ditambah U2 sama dengan 2U2. Jadi ada 2 suku yang keduanya. Kemudian U plus U3, suku ketiga ditambah suku pertama. Suku ketiganya adalah ini, suku pertamanya adalah ini, berarti 10 min Y plus 2 ya. Nah, ini kita gabungin 10 tambah 2 sama dengan 12. Kemudian ini adalah 2Y. Ya. Suku keduanya itu adalah Y, berarti 2Y ya. Kemudian ini min, kita pindah ke sini jadi plus, jadi 2 tambah 1 sama dengan 3 sama dengan 12. Jadi untuk menentukan nilai Y itu adalah 12 dibagi 3 sama dengan 4. Berarti untuk ini adalah 4. Jadi 2, 4, 10 dikurang 4 sama dengan 6 kan, berarti 2, 4, 6. Oke. Kemudian selanjutnya diketahui barisan bilangan adalah sebagai berikut. Rumus suku ke N barisan bilangan tersebut. Kita menentukan rumusnya nih, suku ke N-nya. 2 kali 5 beda 3. Kemudian ke 8 beda 3. Ke ini beda 3, beda 3, beda 3. Jadi masing-masing bedanya itu adalah 3. Sedangkan suku pertamanya itu adalah 2. Nah, untuk menentukan rumusnya ini ya masih rumusnya pakai yang sama, jadi A plus N-1 dikali B. Kemudian setelah itu A-nya itu adalah 2. N-1 itu adalah sukunya yang akan kita cari. Oke, dikali B-nya itu adalah 3 nih. Karena masing-masing berbedanya itu adalah 3. Nah, setelah itu ini kamu kalikan ke dalam 3-nya. 3 dikali N sama dengan 3N, 3 kali min 1 sama dengan min 3. Nah, setelah itu kalau kita jumlah ini ada yang sama, 2 min 3 sama dengan min 1. Jadi 3N min 1. Dan ini adalah rumusnya. Ya, untuk menentukannya. Contoh, kita punya 3 dikali N-nya misalnya 1 untuk suku pertama. Berarti 3 dikali 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nih. Kemudian suku kedua berarti N-nya kita ganti 2. 3 kali 2 sama dengan 6. 6 dikurang 1 sama dengan 5. Suku ketiga 3 kali 3 sama dengan 9. 9 kurang 1 sama dengan 8. Sesuai ya. Suku keempat 3 kali 4 sama dengan 12. 12 kurang 1 sama dengan 11. Ini adalah rumusnya untuk menentukan suku-sukunya. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya suku ke-20 dari barisan bilangan tersebut adalah A-nya 4, B-nya berarti berapa? 4 dikurang 2. 4 ke 2 itu minus 2 ya, atau 2 dikurang 4 sama dengan min 2. Jadi suku kedua dikurang suku pertama yaitu 2 dikurang 4 sama dengan min 2. Nah, sedangkan yang diminta adalah suku ke-20, berarti N-nya itu adalah 20. Dengan rumus A plus N-1 dikali B, A-nya itu adalah 4, B-nya itu adalah min 2, nih, B-nya adalah min 2, sedangkan N-nya itu adalah 20, 20 dikurang 1 sisa 19, jadi 4 ditambah 19 dikali min 2 sama dengan min 38, ditambah 4 sama dengan min 34. Jadi untuk suku ke-20 tersebut adalah min 34. Lanjut, next, untuk contoh selanjutnya diketahui suatu barisan aritmatika dengan suku ke-7 adalah 100 dan suku ke-15 adalah 172. Nilai suku ke-11 barisan tersebut adalah, untuk menggunakan suku itu kita rumusnya ini tadi A plus N-1 dikali B. Nah, sedangkan kita punya suku ke-7 dan suku ke-15 masing-masing adalah 100 dan 172. Untuk menentukan rumusnya dulu kita bikin rumusnya dulu nih. Jadi untuk suku ke-7 berarti A plus 6B ya. Jadi tinggal dikurangin 1 aja nih. 7 dikurang 1 jadi 6. Kemudian 15 dikurang 1 sisa 14. Jadi A plus 6B sama dengan 100. Kemudian suku ke-15 nya itu adalah A plus 14B sama dengan 172. Nah, setelah itu kita eliminasi nih. A nya kan udah masing-masing angkanya 1. Berarti tinggal kita coret nih untuk menentukan nilai si B-nya. Ya, jadi di sini tuh
Jika sukunya ngacak, menggunakan eliminasi dan substitusi. Ya. Kemudian tinggal 6 dikurang 14 sama dengan min 8, 100 dikurang 172 sama dengan min 72, tinggal B-nya itu berarti min 72 dibagi min 8 sama dengan 9. Kemudian kita substitusikan untuk mendapatkan nilai si A atau suku pertama. Jadi ibu ambil persamaan yang paling kecil angkanya, jadi biar gampang perhitungannya. Kemudian jadi A plus 6B sama dengan 100, B-nya udah dapat kita tadi 9, tinggal kita ganti angka B-nya menjadi angka 9, tinggal dikali 6 kali 9 sama dengan 54. Jadi A plus 54 sama dengan 100, yang kita cari adalah nilai si A, berarti positif 54 pindah jadi min 54, setelah itu kita jumlahkan hasilnya adalah 46. Nah, karena yang ditanyakan adalah suku ke-11, jadi masih kita lanjut lagi ya. Jadi suku ke-11 itu adalah A plus N min 1 dikali B, berarti N itu adalah 11 dikurang 1 sisa 10. Jadi tinggal kita ganti angkanya, A-nya dapat 46, B-nya dapat 9, kita ganti, ini A-nya 46, B-nya 9. Tinggal kita hitung 9 kali 10 sama dengan 90, tambah 46 sama dengan 136. Jadi untuk suku ke-11 adalah 136. Lanjut next. Ini adalah latihan contoh soal dari tryout sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Jadi ibu masukin ke sini. Sebenarnya ada cara cepatnya. Jadi tapi ini cara cepatnya itu harus yang enggak beraturan. Jadi langsung suku ke berapa, kemudian ke berapa, itu baru bisa menggunakan rumus cepat. Ya, ini sama kayak tadi. Jadi kita punya suku ke-7, suku ke-15, baru urutan adalah 172, berarti kayaknya sama deh. Berarti ini nggak usah ditulis ya, nggak usah dijelasin karena ini sama. Maaf ibu nggak ngeh kalau ini ternyata sama. 715, 172. Nih sama. 715, 172, ini sama ya kayak tadi. Tuh, hasilnya adalah 136. Nah, ini untuk cara cepatnya nanti ibu akan jelasin. Jadi diketahui suku ke-3 dan suku ke-9 kita punya U3 dengan U9 barisan berurut-urut adalah 12, berarti U3 adalah 12 dan U9 adalah 54. Jadi cara cepatnya adalah seperti ini. Ya, tinggal yang namanya beda berarti kan berkurang ya dari suku yang paling banyak ke suku yang paling kecil. Jadi kita punya U9 dikurang suku ke-3, suku ke-9 dikurang suku ke-3, itu adalah 54 dikurang 12, hasilnya adalah 42 per 9 dikurang 3 karena sukunya. Suku ke-9 dikurang suku ke-3, jadi 9 dikurang 3 dapat 6. Setelah itu 42 dibagi 6 sama dengan 7. Ini adalah nilai si B. Karena dari suku terbesar dikurang suku terkecil itu adalah menentukan nilai si B. Jadi B-nya itu kita dapat 7. Nah, yang diminta adalah suku ke-50 nih. Ini kan yang paling besar adalah suku ke-9 ya. Nah, untuk mendapatkan suku ke-50 berarti ditambah suku 41 nih. Jadi suku ke-9 ditambah suku ke-41 kan hasilnya jadi suku ke-50 ya. Nah, suku ke-9 kita dapat nih ada 54. Nah, sedangkan suku ke-41 berarti tinggal dari 41 dikali bedanya adalah 7. Jadi 41 kali 7 sama dengan 287, tinggal ditambahin suku ke-9 nya 54, yaitu hasilnya 341. Dan ini juga sama nih. Suku ke-3 ke suku ke-9 itu bedanya 6. Nah, kemudian suku ke-9 sama suku ke-9 dikurang suku ke-12 itu hasilnya adalah 42. Berarti 54 dikurang 12 hasilnya 42. Nah, setelah itu untuk suku ke-9 ke suku ke-50 yang ditanyakan ada 50 itu bedanya 41. Ya, jadi untuk suku ke-50 tadi sama. Jadi suku ke-9 ditambah suku ke-41, suku ke-9 nya adalah 54 dari sini. Nah, ini dibagi sama bedanya, itu adalah 6 ya.
Jadi suku 41 itu per 6 dikali 42. Hasilnya itu adalah nih. Jadi ini coret, kasih 7 berarti 41 dikali 7 sama dengan ini 287 ditambah 54 sama dengan 341. Ini sama aja, tapi ibu lebih milih yang ini sih. Gitu. Oke, lanjut. Untuk barisan geometri. Nah, kalau barisan geometri itu adalah dikali, bukan ditambah atau dikurang ya. Jadi untuk barisan geometri bedanya itu adalah dikali. Tapi sama semuanya. Jadi 3 ke 6 itu bukan ditambah 3 tapi dikali 2. Nah, kemudian 6 ke 12 itu berarti dikali 2 ya. Untuk barisan geometri bedanya barisan geometri dengan aritmatika. Kalau aritmatika tadi plus sama min. Sedangkan kalau geometri itu adalah dikali. Tapi semuanya harus sama angkanya, perkaliannya. Nah, kalau ini dia menggunakan rasio. Kalau geometri itu rasio, sedangkan kalau aritmatika itu adalah beda. Ya. Kalau rasio, ini adalah rumusnya untuk menentukan suku ke n-nya. Dengan suku pertama masih tetap A, nah kemudian suku keduanya berarti AR. A kali R sama dengan AR. Nah, kalau tadi aritmatika itu A plus B ditambah, sedangkan kalau ini adalah A kali R. R itu adalah rasio. Kalau rasio itu dibagi bukan dikurang, dari suku terbesar dikurang suku terkecilnya, atau dibagi dengan suku yang ada di depannya. Nah, kalau untuk suku ke N, berarti itu tinggal kamu ganti pangkatnya berkurang 1. Jadi misalnya suku ke 6 berarti AR pangkat 5. 6 dikurang 1 sisa 5. Ini karena rumusnya adalah N-1. Pangkat, ini pangkat ya. Bukan sejajar dengan rasio. Tapi pangkat. Nah, langsung aja ke contoh soalnya. Kita punya diketahui satu barisan geometri dengan suku keempat adalah 4 dan suku ketujuh adalah 32. Tentukan suku pertama dan rasio barisan geometri tersebut serta suku ke-9 barisan geometri. Kita punya suku keempat adalah 4, suku ke-7 adalah 32. Nah, untuk menentukan suku pertama dan rasionya, tadi kita bikin rumusnya dulu nih. Kalau suku keempat berarti kan AR pangkat 3 ya, karena A kali R pangkatnya berkurang 1 dari ini. Berarti sisa 3 kan. Nah, kemudian untuk AR pangkat 6 berarti AR pangkat 6 nih. Berkurang 1 pangkatnya ya. Jadi 7, jadi sisa 6. Berarti AR pangkat 6 sama dengan 32. Nah, untuk menentukan nilai CR, yaitu dari suku ke paling terbesar dibagi suku terkecil. Kalau ini ditulisnya 4R pangkat 3 sama dengan 32. Nih, jadi untuk yang pertama itu kan AR pangkat 3 ya, untuk suku keempat nih, yaitu AR pangkat 3 sama dengan 4. Nah, ini kita substitusikan. Jadi A-nya sama dengan 4 per R pangkat 3 nya kita pindah jadi bentuk pembagian. Ini kan perkalian, kita pindah jadi pembagian. Ini persamaan yang ketiga, persamaan ke-1, ke-2, dan ke-3. Nah, setelah itu disubstitusikan lagi jadi AR pangkat 6 sama dengan 32 untuk persamaan yang kedua nih. AR pangkat 6 sama dengan 32, maka A-nya itu yang udah kita substitusikan jadi seperti ini, jadi 4 per R pangkat 3. Nah, ini pembagi, ini kan perkalian ya kan, tapi bentuknya pembagian. Jadi untuk menentukan nilai CR ini tinggal kita coret nih.
Nah, sisanya tinggal 6 dikurang 3 sama dengan 3. Jadi 4R pangkat 3 sama dengan 32. Oke, jadi hasilnya R pangkat 3 itu sama dengan 32 bagi 4 sama dengan 8. Nah, yang pangkatnya 3, angka berapa yang pangkatnya 3 sama dengan 8? Yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi untuk lanjut, menentukan nilai si A, R-nya udah kita dapat 2, kita cari nilai A-nya itu berarti dengan substitusi juga menggunakan persamaan yang pertama nih, yang AR pangkat 3 sama dengan 4, dengan R-nya udah kita dapat adalah 2. Jadi tinggal kita ganti R-nya kita ganti 2, jadi 2 pangkat 3 sama 8 dapat. Setelah itu nilai A-nya adalah berarti 4 dibagi 8 sama dengan 1/2. Diperkecil masing-masing bagi 4. Nah, untuk kita udah dapat R-nya adalah 2, sedangkan A-nya adalah setengah. Baru tinggal kita masukin angka yang diminta, suku ke 9. Berarti U9 sama dengan AR pangkat N-1. Berarti 9 dikurang 1 sisa 8. Berarti AR pangkat 8. Nah, AR pangkat 8, A-nya adalah setengah, R-nya adalah 2, ya kan? Kemudian N-nya itu adalah 8. Nah, 2 pangkat 8 itu sama dengan 256. Tinggal dikali setengah atau dibagi 2 sama dengan 128. Jadi untuk suku ke-9-nya dari soal tersebut adalah 128. Next, ini adalah tabelnya. Tinggal kamu silakan dibaca. Ini adalah lanjut sebuah barisan geometri dengan suku ke-7 12 dan suku ke-9 ada suku ke-10 ada 96. Rasio barisan tersebut adalah, nah ini yang tadi Ibu bilang. Jadi untuk menentukan rasio bisa dengan substitusi, bisa juga dengan langsung dibagi. Kalau rasio itu kan bisa dibagi ya. Rasio itu adalah pembagian, jadi suku terbesar dibagi suku terkecil, jadi tinggal kita mencari rasionya ada berapa. Jadi suku ke-10 itu sama dengan 96 dan suku ke-7 adalah 12. Nah, dengan suku ke-10 itu kan rumusnya AR pangkatnya berkurang 1 dari ini ya, jadi sisa 9. Ini juga pangkatnya berkurang 1 jadi sisa 6. Nah, ini tinggal dicoret nih, kalau pembagian pangkatnya dikurang, berarti 9 dikurang 6 sama dengan 3. Nah, 96 dibagi 12 dapat 8. Nah, jadi untuk rasionya itu 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti rasionya itu adalah 2. Kemudian ini unit produksi sebuah SMK setiap minggu dapat memproduksi 15 kg kotak-kotak ikan tenggiri. Karena banyaknya permintaan produksi ditingkatkan menjadi 2 kali dari minggu sebelumnya. Jumlah kotak-kotak ikan tenggiri yang diproduksi selama 5 minggu pertama. Nah, minggu pertama kita 15, tinggal kita kalikan aja sampai ke 5 kalinya, sampai 5 minggu pertama. Jadi 15 karena menjadi 2 kali, jadi 15 kali 2 30 kali 2 60 kali 2 120 kali 2 140. Nanti selama 5 minggu kita tinggal totalin hasilnya berapa. Oke, itu cara cepatnya. Kemudian ini suku ketiga kita punya 18, suku kelima ada 162. Yang ditanyakan adalah suku ke-6. Nah, tadi kita mencari rasio itu tinggal dibagi suku terbesar dibagi suku terkecil. AR pangkat 4 itu adalah rumusnya, karena 5 dikurang 1 sisa 4, 3 dikurang 1 sisa 2, ini tinggal coret. 162 bagi 18 sama dengan 9, pembagian pangkatnya dikurang, 4 dikurang 2 sisa 2, jadi R pangkat 2 sama dengan 9. Yang ditanyakan adalah rasionya, R nya berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9, berarti rasionya adalah 3. Nah, kemudian kita substitusikan AR, kita cari paling kecil ya, AR pangkat 2, R pangkat 2 sama dengan 18 di sini. Oke, rasionya kita ganti jadi angka 3, jadi 3 pangkat 2 sama dengan 9, jadi A kali 9 sama dengan 18. Berarti untuk mendapatkan nilai A-nya itu adalah 18 bagi 9 sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah suku ke-6, berarti AR pangkat 5 ya, karena berkurang 1 pangkatnya. Dari 6 berkurang 1 sisa 5. A-nya kita dapat 2, R-nya kita dapat 3, tinggal dipangkatin 5. 3 pangkat 5 sama dengan 243, baru dikali 2 sama dengan 486.
Ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan. Ada 5 soal. Thanks for watching dan tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.